Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membuat tugas video yang bertemakan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Edgar Zudiki Nanafsi, NIM 11424082. Saya Arkan Agama Widayanto dengan NIM 11424046. Saya Tola Raffi Abdullah Simamora dengan NIM 11424048. Saya Naifa Nisa NIM 11424049. Saya Christian Jalvin dengan NIM 11424050. Saya Karolina Bulan Destia dengan NIM 11424052. Dan saya Michael Patrick Wajah Sirait dengan NIM 11424065. Selamat menyaksikan. Konsep dasar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek di Indonesia. Pancasila sudah dibuat sejak awal, dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai fisiologis, sosial, etika, moral, dan pendidikan juga terkandung dalam Pancasila, sehingga Pancasila sebagai paradigma ilmu pengembangan iptek di Indonesia, artinya segala sesuatu iptek yang dikembangkan di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sejak pada zaman dahulu di Indonesia sudah mengenal nilai-nilai religi, seperti leluhur kita yang zaman dahulu sudah memiliki agama sebelum Nasrani dan agama Islam datang. Leluhur kita sudah memiliki agama seperti animisme dan dinamisme, sehingga pembuatan iptek di Indonesia harus berdasar pada nilai-nilai religi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai religi dapat menyebabkan sekularisme, yaitu pemisahan yang kuat antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu non-agama. Dan kemudian pengembangan iptek juga harus dilandaskan kepada kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila yaitu seperti contohnya, kita ambil contoh dari Amerika yang membuat bom atom pada tahun 1945 untuk mengebom Jepang di Nagasaki dan Hiroshima, yang dimana itu melenceng dari nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kemanusiaan. Kemudian selanjutnya Pancasila harus dapat menjadi rambu normatif bangsa, yaitu dimana pembuatan iptek ataupun hukum di Indonesia semuanya harus berlandas pada Pancasila agar tidak melenceng dari jalurnya. Kemudian yang terakhir, pengembangan iptek di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Jika iptek itu diambil dari negara-negara barat, harus dilakukan indigenisasi, yaitu pemeribumian ilmu, yaitu bagaimana adaptasi ilmu dari barat menjadi sesuai dengan nilai moral budaya Indonesia. Sekian. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dua sisi, yaitu memudahkan kehidupan namun berpotensi merusak nilai kemanusiaan dan lingkungan. Contohnya adalah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang memberikan dampak traumatis bagi generasi mendatang. Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan iptek untuk yang pertama, menyesuaikan perubahan cara pandang dengan kepribadian bangsa agar tidak kehilangan jati diri. Yang kedua, mengendalikan dampak negatif iptek seperti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Yang ketiga, melindungi nilai-nilai khas bangsa Indonesia dari pengaruh global seperti spiritualitas, gotong royong, dan solidaritas. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan iptek yaitu mencegah bencana lingkungan akibat teknologi tanpa kontrol, membendung pragmatisme, individualisme, dan sekularisme, menjaga kearifan lokal seperti musyawarah dan kesederhanaan dari erosi nilai global. Pancasila berfungsi sebagai panduan moral agar iptek mendukung nilai kemanusiaan dan pelestarian bangsa. Kemudian ada sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila berasal dari sejarah bangsa Indonesia yang 30
awalnya dapat kita telusuri dalam dokumen negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan cita-cita dan tujuan agar membangun sumber daya manusia yang unggul, agar terciptanya kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini juga merupakan amanat dari para pendiri negara untuk meningkatkan dan mengangkat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sumber historis lainnya dapat kita telusuri dalam seminar dan diskusi di kalangan intelektual, salah satunya di perguruan tinggi yang mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berintelektual. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai hal yang mendesak sekitar tahun 1980-an. Perguruan tinggi Indonesia yang membahas hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober tahun 1987. Konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro selaku anggota Senat Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Kusnadi Hafiz Sumatri dalam seminar yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan konsep dalam usaha ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai pangkal sudut pandang subjek ilmu pengetahuan dan objek ilmu pengetahuan yang diselidiki. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu juga dikemukakan oleh Daud Yusuf, sebagaimana Pancasila diartikan sebagai tantangan, tuntunan, dan pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Profesor Dr. Dijegam, pada abad ke-17 terjadi sekularisasi ilmu pengetahuan, yaitu terpisahnya ilmu pengetahuan alam dari ilmu pengetahuan sosial dan negara. Pada abad 20, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan semakin terpisah, serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang rasional dengan yang irasional. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila persatuan Indonesia agar suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Kita harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan, pengajaran, dan penerapan IPTEK. Menurut Kunto Wijo, dalam artikelnya menyatakan bahwa manusia hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu lingkungan material atau lingkungan buatan manusia seperti jembatan, rumah, dan lain-lain. Lingkungan sosial, organisasi, sosial, stratifikasi, sosialisasi, gaya hidup, dan sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan simbolik. Lingkungan simbolik, makna, dan komunikasi seperti bahasa, mite, nyanyian, dan seni upacara. Profesor Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai common denominator values, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter values dan counter values. Prof. Dr. M. Sastra Praja menyatakan bahwa Pancasila memiliki dua peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan kebijakan IPTEK, yaitu seperti menghormati keyakinan agama, bertujuan untuk kemanusiaan, mempersatukan budaya, prinsip demokrasi, dan pemerataan IPTEK. Lalu Pancasila sebagai landasan etika IPTEK, yaitu seperti menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup, membantu perkembangan komunitas, terbuka untuk masyarakat, dan menciptakan masyarakat adil. Lalu ekonomi Pancasila. Prof. Emil Salim memperkenalkan ekonomi Pancasila pada tahun 1965 dengan fokus pada keadilan sosial. Prof. Mupiarto menambahkan 5 ciri ekonomi, yaitu
Ekonomi digerakkan oleh nilai ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, ada keinginan kuat untuk pemerataan sosial. Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi untuk menciptakan perekonomian yang tangguh. Keempat, koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Dan yang kelima, keseimbangan antara perencanaan nasional dan desentralisasi untuk keadilan sosial. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Sosiologis berasal dari bahasa Latin yaitu sosios yang berarti kawan atau teman, dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Sumber sosiologi bertujuan untuk memahami bagaimana kehidupan masyarakat di dunia ini berlangsung. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada tidak sesuai dengan unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan. Jadi, pada unsur ketuhanan, masyarakat lebih mempertimbangkan aspek ketuhanan dalam pengembangan iptek. Aspek ketuhanan dalam pengembangan iptek berarti bahwa setiap inovasi dan kemajuan itu harus selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan nilai keimanan. Pengembangan iptek diharapkan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan dan kemajuan, tapi juga memperhatikan dampaknya terhadap moral dan spiritualitas masyarakat. Contohnya yaitu teknologi sesuai dengan aspek ketuhanan akan lebih menghargai kehidupan, menghormati alam, dan tidak mengancam kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, pada unsur kemanusiaan, masyarakat sadar akan perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal sehat dan pertimbangan moral. Masyarakat memiliki peran aktif dalam terlibat dan mengawasi perkembangan iptek. Masyarakat diharapkan menggunakan akal sehat dan pertimbangan moral untuk menilai apakah suatu teknologi sudah sesuai dengan unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi dampak-dampak buruk dari perkembangan iptek. Dampak buruknya seperti pencemaran lingkungan, hilangnya lapangan pekerjaan, serta ketidaksetaraan sosial akibat keterbatasan teknologi. Dan juga dampak moral seperti penyalahgunaan teknologi untuk tujuan merusak dan tidak etis. Dampak lainnya seperti rasa cemas atau ketakutan akibat munculnya teknologi baru yang dapat membahayakan dan mengancam kesejahteraan umat manusia, seperti teknologi nuklir. Selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dapat ditemukan pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin bangsa terdahulu. Contohnya yaitu pada Orde Lama, Soekarno menekankan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Dan juga pada Orde Baru, Soeharto hanya menekankan bahwa iptek harus bertujuan untuk manusia dan kemanusiaan sehingga memberi jalan martabat baru bagi manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis, yaitu Pancasila hanya bersifat membatasi dan membenarkan teknologi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, rakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila belum dibahas secara eksplisit sebagai dasar nilai pengembangan ilmu oleh para penyelenggara negara, mulai dari Orde Lama hingga era reformasi. Dan hingga saat ini, belum ada upaya berkelanjutan untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Baiklah, yang kedua saya akan mempresentasikan tentang argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme mengutamakan keuntungan pribadi yang bisa mengabaikan keadilan sosial dan merugikan masyarakat dalam akses teknologi. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh yang luar biasa, yaitu bisa mengurangi identitas nasional serta mengancam penerapan iptek yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Yang ketiga, ada konsumerisme. Konsumerisme fokus pada keinginan materi dan gaya hidup yang dapat mendorong pengembangan teknologi hanya untuk konsumsi tanpa memperhatikan keberlanjutan atau manfaat jangka panjangnya. Yang keempat, ada pragmatisme. Pragmatisme mementingkan hasil yang cepat dan praktis, seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari teknologi yang sedang dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa hidup ibarat sedang menempuh ujian. Salah satu ujiannya adalah berbuat baik bukan merusak. Dalam bidang keinsinyuran, ini berarti menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta berperilaku etis dan bertanggung jawab. Ilmuwan yang mengikuti prinsip ini menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengarahkan ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia untuk memperlakukan manusia sesuai dengan kodratnya.
Dan sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi dasar penting bagi kelangsungan NKRI. Ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia harus mengedepankan persatuan dalam tugas profesional mereka. Kerjasama yang baik antar individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan hasil yang lebih besar daripada kerja individu. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan bahwa negara Indonesia dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila keempat ini juga menekankan betapa pentingnya musyawarah karena keputusan yang dibuat secara bersama akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Lalu yang terakhir, sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Sila ini mengajarkan agar tidak ada kesenjangan kesejahteraan di antara rakyat. Selama ini banyak perusahaan fokus hanya pada keuntungan, seringkali mengabaikan kesejahteraan karyawan, dan pada akhirnya memicu protes yang merugikan perusahaan itu sendiri. Dan terakhir, di sini saya akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, ilmu dan teknologi tidak berdasar pada budaya Indonesia. Saat ini, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia lebih banyak mengikuti teori dan cara dari budaya Barat. Padahal, seharusnya bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai dan budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang terfokus pada kebutuhan pasar. Ilmu pengetahuan di Indonesia lebih fokus pada apa yang dibutuhkan industri, bukan pada pengembangan ilmu itu sendiri untuk kepentingan bangsa. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan yang tidak melibatkan masyarakat luas. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia hanya dilakukan oleh ilmuwan dan kelompok tertentu saja, dan manfaatnya belum terasa oleh masyarakat secara luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.